Saya Amrianti, saya adalah guru SMK di 1 Batang Pranak, Kecamatan Batang Pranak, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ujian kinerja PG dalam jabatan praktikum 1 gelombang kedua pada kelas 11 pemasaran mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan pada bab 1. Mohon masukannya agar pembelajaran ini lebih baik lagi untuk kedepannya. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Semangat? Masih. Silakan Ketua. Siap Bu. Siap, Bram. Untuk memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa menurut percaya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum
Wirausaha adalah proses seseorang untuk meraih laba. Ya, itu ya, kewirausahaan itu adalah ibaratnya kegiatan individu atau kelompok yang ibaratnya direncanakan ada inovasi, ada kreativitas dan ujung-ujungnya untuk meraih suatu keuntungan atau keuntungan, yaitu aktif dari kewirausahaan. Oke, kita lanjut ya. Nih, ada karakteristik wirausahawan. Jadi jiwa yang harus dimiliki wirausahawan itu yang pertama dia berpikir yang baru. Jadi harus berpikir terus ya bagaimana dia mengembangkan produknya atau inovasinya. Gitu. Terus bisa melihat peluang. Nah, jadi ibaratnya kayak gini. Setelah kita ini kira-kira apa nih peluang untuk memasukkan uang atau cuan. Gitu. Bisa melihat peluang. Terus inovasi produk, dapat menginovasi produk yang telah kita buat tadi, kita bikin sesuatu misalnya minuman, terus bisa kita inovasikan. Terus mengerti preferensi konsumen, ibaratnya mengerti akan kebutuhan konsumen. Terus yang selanjutnya berani tampil beda dan memiliki konsep dan strategi praktis. Ibaratnya seorang wirausaha itu harus mempunyai strategi. Ini ada LKPD-nya. Jadi tugasnya hari ini, jadikan dulu simak dulu video YouTube mengenai kewirausahaan dan kalian jawab pertanyaannya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang video YouTube yang sudah dibahas. Saya moderator di sini. Nama saya Yogi Pratama. Nama saya Dharma Putri. Nama saya Sinta Surpani. Saya di nama Putri. Di sini yang akan membacakan tentang presentasinya adalah Dharma. Pada Dharma, silakan. Apakah wirausaha yang diwawancarai sudah sesuai dengan pengertian wirausaha dan kewirausahaan yang sudah Anda pelajari serta alasan Anda? Wirausaha yang diwawancarai sudah sesuai dengan pengertian wirausaha dan kewirausahaan karena mampu berdikari di dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnis yang sedang ia jalankan, serta mampu menciptakan nilai lewat kemampuan terhadap peluang bisnis, manajemen pengambilan risiko yang sesuai dengan peluang yang ada. Tuliskan analisis Anda wirausaha yang diwawancarai di dalam video di atas. Sikap, perilaku, karakteristik, dan karakter wirausaha apa saja yang sudah terpelajari. Yang pertama yaitu asas. Alasannya, wirausaha datang memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Yang kedua yaitu sikap. Alasannya, wirausaha sudah memiliki sikap komitmen, kreatif, inovatif, disiplin, dan kecerdasan emosional spiritual. Yang ketiga, perilaku. Alasannya, wirausaha memiliki rasa percaya diri, optimis terhadap pekerjaannya, berorientasi pada tugas dan hasil, tekun dan tabah, serta mempunyai motivasi tinggi dan kerja keras. Yang terakhir, karakteristik. Alasannya, wirausaha tersebut memiliki pemikiran kreativitas dan inovatif yang tinggi. Ia berani menghadapi risiko yang ada, seperti contohnya dengan modal seadanya dan uang kecil mampu memulai usahanya sendiri, sehingga wirausaha dikategorikan sudah memiliki jiwa kepemimpinan. Jika Anda adalah wirausahaan yang diwawancarai, apa yang akan Anda lakukan jika bisnis Anda menghadapi masalah pandemi, jabatan rencana Anda? Saya akan melakukan promosi terhadap bisnis yang saya jalankan, atau mungkin melakukan bisnis melalui media sosial agar konsumen masih bisa mendapatkan barang atau jasa yang saya sediakan tanpa harus melakukan tatap muka. Jika pembelian di tempat turun drastis, saya akan menekan biaya operasional dengan mengoptimalkan layanan delivery order, mengajak karyawan-karyawan berbincang untuk turut bahu-membahu. Saya juga akan menyampaikan kepada karyawan mengenai fokus saya saat ini adalah mempertahankan kelangsungan usaha supaya jangan sampai bangkrut. Untuk mencapai hal itu, karyawan harus rela melupakan tentang kenaikan gaji. Dan mungkin saya akan menawarkan harga yang mungkin lebih ekonomis bagi customer yang memiliki pembelian berlangganan selama seminggu, atau memberikan voucher untuk pembelian tertentu. Ya, itulah hasil dari analisis kami. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Enggak. Alhamdulillah dari tabelnya sudah bagus ya. Kelompok 3 sudah bisa menyelesaikan tugasnya dan juga sudah bisa menyiapkan usahanya. Satu demi soalnya kan satu demi bagaimana cara menemukannya. Kelompok 3 tadi jawabnya dia akan mempromosikan lebih bisa lagi. Kasih aku dulu untuk kelompok 3. Itulah hasil dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Dong Hidayah
karakter wirausaha apa saja yang sudah dipenuhi? Yang pertama yaitu pantang menyerah. Alasannya, karena pada saat pandemi COVID, beliau tidak pernah menyerah karena sedikit pun pembeli. Beliau memikirkan cara lain agar usahanya tetap berjalan, yaitu dengan cara mempostingkan ke media sosial dan mempromosikannya. Yang kedua, berani mengambil resiko, karena sebagian besar wirausaha harus mempertimbangkan permintaan konsumen. Salah satu contoh, konsumen yang memesan barang, tetapi pada saat mengirimkan barang, tetapi konsumen itu membatalkannya. Itu salah satu contoh wirausaha berani mengambil resiko. Tiga, jika Anda adalah wirausaha yang diwawancarai, apa yang akan Anda lakukan jika bisnis Anda menghadapi masalah pandemi? Jabarkan rencana Anda. Jika saya seorang wirausaha, saya akan merencanakan bagaimana usaha tetap berjalan dengan lancar, yaitu mempromosikannya ke media sosial, memberikan potongan harga tanpa merugikan modal awal. Kemudian, selama pandemi, saya membuka peluang usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya mungkin menjual gorengan, menjual kue, bahkan bisa menjual pulsa untuk peluang sampingan untuk pemasukan selain dari toko baju tersebut. Baiklah, itu hasil diskusi kami dari teman-teman. Apakah ada yang bertanya? Tidak. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kami tutup presentasi kami pada siang hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa siap dulu ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Udah siap ya? Ya, Bu. Silakan kelompok 3 ya, tampil. Silakan kelompok Cita dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Naila sebagai moderator. Dan saya Zalina Sabitri. Dan saya Nadila. Dan saya Anggi. Dan saya Cantika. Materinya yang dibacakan oleh Nadila. 1. Apakah wirausaha yang diwawancarai sudah sesuai dengan pengertian wirausaha dan kewirausahaan yang sudah Anda pelajari? Sertakan alasan Anda. Sudah sesuai, dikarenakan di dalam video itu wirausaha dengan cara tersebut menceritakan bagaimana ia mulai dan asal mula ia melakukan semua dari awal dan mengembangkannya dengan kemampuannya. Yang ia punya juga menceritakan bagaimana ia harus memperkenalkan produk-produk ini secara online dan offline untuk mengembangkan produk-produknya. 2. Tuliskan analisis Anda wirausaha yang diwawancarai dalam video di atas. Sikap, perilaku, karakteristik, dan karakter wirausaha apa saja yang sudah dipenuhi. Karena wirausaha yang diwawancara tersebut memiliki komitmen yang tinggi terhadap diri sendiri. Asas adalah kewirausahaan dapat memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Sikap, wirausaha sudah memiliki sikap komitmen, kreatif, inovatif, disiplin, dan kecerdasan emosional, spiritual. 3. Perilaku wirausaha memiliki rasa percaya diri, optimis terhadap pekerjaannya, berorientasi pada tugas dan hasil, tekun dan tabah, serta mempunyai motivasi tinggi dan kerja keras. 4. Karakteristik wirausaha tersebut memiliki pemikiran, kreativitas, dan inovatif yang tinggi. Ia berani menghadapi risiko yang ada, seperti contohnya dengan modal seadanya dan ruang yang kecil. Mampu mulai usahanya sendiri, sehingga wirausaha dikategorikan sudah memiliki jiwa kepemimpinan. 3. Jika Anda adalah wirausahaan yang diwawancarai, apa yang akan Anda lakukan jika bisnis Anda menghadapi masalah pandemi? Jabarkan rencana Anda. Pada masa pandemi tentunya akan berpengaruh pada jumlah pemasukan dan keuntungan.
yang menurun drastis. Jika saya mengalami, saya akan menghadapi masalahnya dengan memperkenalkan atau mempromosikan produk-produk saya melalui media sosial, karena pada pandemi tentunya dengan mobilitas yang terbatas, banyak masyarakat yang takut untuk belanja langsung ke toko karena mereka lebih memilih belanja melalui media sosial dikarenakan lebih mudah dan juga harga yang murah. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tapi ya semuanya tiga kelompok ini udah bisa menjawab pertanyaannya dan ibaratnya udah bagus, sudah bisa menunjukkan bagaimana sikap seorang wirausaha. Kasih aksi dulu untuk kita semua. Oke, semuanya udah sampai ya. Nah, aku mau tanya apa yang kita pelajari hari ini? Maria, Kami tahu bagaimana sikap dan perilaku wirausaha. ya tahu bagaimana sikap dan perilaku seorang wirausaha. Nah, tahu tadi kan bagaimana kita harus bagaimana sikap seorang wirausaha. Terus juga bagaimana kita tahu bagaimana ketika tadi ada dalam video itu ya kan dia mengalami pandemi. Ya, jadi kalian sudah bisa menjawab bagaimana ketika ada pandemi, kalian bisa jawabnya itu dengan tadi kata-kata dia menjawab promosi yang dicap. Nah, apakah kalian ada yang belum yang terpahami tentang kewirausahaan? Tidak. Nah, berarti dah paham semua ya? Ya. Dan tetap semangat menjadi wirausaha. Tetap fokus, terutama kalian harus belajar bagaimana mencari ide. Nanti kalau sudah ada ide baru menemukan peluang usaha apa yang kalian inginkan. Terus, nah untuk minggu depan ibu mau masih pelajaran sekarang kita minggu depan ibu maunya kita pembelajaran PJBL. Jadi kalian mewawancarai ibaratnya wirausahawan yang ada di kita tempat kita yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, jadi misalnya kayak gini, kelompok satu nih, kami ingin mencari apa, misalnya kalau Tamrin kan orang wirausaha yang hebat kan di sini kan. Nah, jadi dia mendatangi bapak tersebut dan mewawancarai bagaimana dia sukses dia dalam berwirausaha. Nah, jadi kita berkelompok. Apa ada pertanyaan lagi tentang tugasnya? Tidak. Berarti tugasnya tetap ya berkelompok dan nanti diwawancarai setelah pulang sekolahnya untuk minggu depan. Ya. Oke, akhiri silakan ketua kelas menulis berdoa dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tekan salam.